Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman di kelasnya Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini Bu Wenti ngasih tips terkait dengan bagaimana teman-teman bisa dapat A di laporan magangnya teman-teman. Nah, seru nih ya. Jadi begini teman-teman, usahakanlah ya kalau dapat A itu kan lebih bagus gitu kan ya, udah magang sebulan atau 2 bulan. Masa iya sih dapatnya itu nilainya kurang di hatinya teman-teman ya. Jadi kalau maunya tipsnya ingin mendapat A itu, ini sarannya Bu Wenti sih ya, saran aja dan masukan buat teman-teman agar teman-teman tuh nilai laporan magangnya itu dapat A. Nah, yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah ketika teman-teman ngentrinya itu adalah di semester 7, laporan magangnya itu ya, teman-teman kan magang nih kan semester 6 ke semester 7, teman-teman itu udah magang 2 bulan kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, laporannya kan masuk di semester 7 dan disidangkan di semester 7. Harusnya begitu. Nah, apa berarti Bu Wenti? Selesaikan di semester itu pula. Jangan molor. Karena begini, teman-teman ngentrinya semester 7 nih magangnya ya. Tapi nanti sidangnya itu semester 8, 9, bahkan molor bertahun-tahun ya. Itu udah, aduh, itu nggak bener ya teman-teman. Diusahakan kalau pengen dapat nilai bagus, ketika teman-teman itu udah ngentri di semester 7, selesaikan di semester 7. Kenapa kok bisa dapat A, Bu, kalau kayak gitu? Bukan, itu tidak menjamin sih ya, tapi buat Bu Wenti dan beberapa dosen, kalau teman-teman itu ngentrinya di semester 7, diselesaikan di semester 7, nggak molor, itu kan terlihat effortnya teman-teman, kerja kerasnya teman-teman, ya kan? Ketekunan dan juga kemauan teman-teman untuk cepat selesai laporan magangnya, nggak dimolor-molorin sampai semester akhir 8, 9, 10, 11 gitu kan ya. Usahakan selesaikan tepat waktu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pastikan permasalahannya. Teman-teman, di laporan magang itu beda dengan yang namanya laporan skripsi. Jadi nggak usah terlalu teman-teman tuh ribet banget cari permasalahan yang aduh dalam banget gitu ya, kayak skripsi gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Laporan magang ini kita buat simple, sederhana, tapi jelas apa masalah yang mau diangkat gitu kan ya. Judul sama permasalahannya itu biasanya sinkron atau berkorelasi atau berhubungan ya, berkorelasi atau berhubungan. Misalnya seperti apa sih Bu Wenti? Teman-teman magang di PTX, di situ ada masalah bagaimana masalah penjualan terkait dengan para salesnya dan juga marketingnya, yaitu terkait dengan digitalnya masih kurang, ya kan? Akhirnya tidak bisa mensupport penjualan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, judulnya kayak gimana? Akhirnya teman-teman adalah penerapan digital marketing pada PTX gitu ya. Digital marketingnya itu difokuskan lagi, penerapan digital marketing, sosial media, dan e-commerce pada PT. Nah, jelas kan teman-teman kan mau ngomongin digital marketing. Teman-teman di sini mau ngomongin digital marketing. Masalahnya apa aja di situ udah dijelasin semuanya. Nah, gitu ya. Jadinya masalahnya apa terkait dengan atau berkorelasi dengan yang namanya judulnya. Paham ya teman-teman ya? Masalah dan judul usahakan berkorelasi biar jelas. Ini laporan magang, simple, sederhana, tapi tepat banget ini yang namanya isinya. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 teman-teman, coba dikulik. Teman-teman harus banyak mengobservasi, mewawancarai orang-orang yang ada di internal perusahaan dan juga eksternal. Misalnya tim pemasarannya gimana sih selama ini dia itu melakukan pemasaran atau marketingnya, digitalnya itu kayak gimana selama ini. Nah, ya kan, diwawancari, jangan diem aja minta data teman-teman, tapi boleh data itu diperoleh dari wawancara dan juga observasi kan. Ya kan, nggak harus data yang minta-minta ke nggak harus minta data lah kepada perusahaan. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada kita create data itu melalui survei ataupun observasi, ya kan, wawancara juga boleh banget teman-teman. Nah itu ya, jadi teman-teman harus banyak mengulik terkait dengan internalnya dan juga eksternalnya. Oh ternyata internalnya begini, makanya kurang begini. Nah jadi tahu kan teman-teman kan kenapa kok bisa nggak bagus penerapan digital marketingnya. Terus ditanyain ke eksternalnya, apa yang pernah memakai jasa PT tersebut, gimana konsumennya selama ini. Itu
Itu ditanya-tanyain juga teman-teman. Dijamin deh teman-teman, hasilnya insya Allah bakal bagus banget teman-teman. Nah, ada yang keempat adalah teman-teman harus memberikan saran apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman kasih saran dan dikaitkan dengan teori yang ada, dikit-dikit aja ya kan. Umpamanya dalam digital marketing harus melakukan hal seperti ini, bawa ke situ, lakukan hal seperti ini. Masuk nggak ya di orang-orang sini, masuk nggak ya di PT ini saran dari teori ini, ya kan? Boleh nggak Bu kalau umpamanya sarannya orisinil? Boleh teman-teman, boleh. Nggak harus teori sebenarnya, boleh. Tapi yang masuk akal. Nah, yang masuk akal tuh lebih dominan, lebih enak teman-teman cari di teori-teori. Oh, saran kalau umpamanya digital itu kalau umpamanya lagi mengalami penurunan itu seperti ini. Oh ya juga ya, benar sih. Kalau sebenarnya bahasanya teman-teman itu adalah bahasa sendiri, tapi kalau dikaitkan dengan teori pasti ada sih teorinya. Cuma kadang-kadang males cari teorinya. Udahlah, tingkatkan jumlah followers ya. Karena PDW kalau ngasih saran ya kan. Jadi enggak benar-benar itu berdasarkan teori yang ada. Saya tidak menuntut mahasiswa di laporan magang ini sarannya itu sangat bagus banget gitu ya. Tapi kalaupun bagus banget, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman pengen bagus itu kayak apa sih? Ya kalau bisa jangan teman-teman itu ngasih saran sesuai dengan pikirannya sendiri tapi tidak ada dasar gitu ya. Coba baca-baca lagi, dikaitkan dengan pikiran sendiri. Oh, gato nih, oh cocok nih ya. Pikiran saya dan teori ini cocok nih, bener nih. Cuman bahasanya aja yang beda. Pakai bahasa sendiri tapi ada teorinya. Nah, paham ya di situ ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman ngasih saran itu sesuai lah ya antara perusahaan, teori dan juga pemikiran orisinalnya teman-teman. Jangan cuman ya menurut saya, ya menurut saya. Nah, gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga lancar kuliahnya dan semoga lancar kuliahnya, laporan magangnya dan semuanya. Sukses selalu karirnya dan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.